Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji era Kementerian Agama Yahud Khalil Qomas naik ke tahap penyidikan. Namun hingga kini dalam kasus ini KPK belum menetapkan tersangka. Ketua KPK Setio Budianto menyebut penetapan tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji 2024 akan disampaikan secepatnya. Menurut Setio, penetapan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan serta penelaahan terhadap seluruh barang bukti yang telah dikumpulkan. Ya pasti kalau target ya harapannya kan nasional positif ya. Tapi kan kembali kepada hasil daripada pemeriksaan dan terhadap dokumen barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut. Kalau sekiranya mungkin belum, ya tentu ya akan nanti kerja. Kemudian yang kedua, ya karena ini penerapannya adalah pasal 213, maka nanti akan dilakukan permintaan audit kerugian keuangan negara ke auditor. Nah, dari situlah nanti dipastikan bahwa ada kerugian keuangan negara untuk memperkuat tersangkaan terhadap para tersangka. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama 13 Agustus 2025. Selama lebih dari 13 jam, penyidik KPK keluar dari gedung dengan membawa 3 buah koper yang diduga berisikan alat bukti tambahan kasus dugaan korupsi kuota haji yang kini tengah disidik KPK. Selang 2 hari, KPK juga menggeledah rumah Yahud Khalil di Jakarta Timur, Jumat 15 Agustus 2025. Di sana, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YJQ, ya, tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi dari BB itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini. Nah, nanti akan diekstraksi, ya, akan dibuka isinya. Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BB tersebut. KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK juga menyebut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 turut melibatkan sejumlah perusahaan travel haji berskala kecil hingga besar. Dalam kasus ini, penyidik juga sudah mencekal Yahud untuk bepergian ke luar negeri agar mudah pemeriksaan. Penyidik menilai Yahud merupakan sosok penting untuk mengungkap kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji era Menteri Agama Yahud Khalil Qomas naik ke tahap penyidikan. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Apa yang menjadi pertimbangannya? Sudah bergabung bersama kami juru bicara KPK Budi Prasetyo dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Budi dan Mas Zainur. Selamat pagi Mas. Terima kasih. Mario, Mas Zainur, selamat Mas Budi, pagi. Mas Zainur sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi, setelah deretan aksi yang dilakukan oleh KPK masuk tahap penyidikan, penggeledahan, apa update terbaru terkait dengan dugaan kasus korupsi kuota haji ini? Ya, Mas Mario, penyidik tentu nanti akan mendalami dari hasil penggeledahan yang sudah dilakukan dalam sepekan terakhir, di mana dalam penggeledahan tersebut KPK menemukan beberapa dokumen yang diduga terkait dengan perkara dan juga barang bukti elektronik yang tentu nanti juga akan dibuka dan dianalisis dalamannya begitu, sehingga nanti bisa memberikan petunjuk dan juga bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap perkara ini. Di samping dokumen dan barang bukti elektronik, penyidik juga telah menyita beberapa aset, baik dalam bentuk kendaraan maupun aset-aset properti. Tentu ini juga menjadi langkah awal penyidik untuk aset recovery. Di mana kita ketahui kerugian negara dari hitungan awal penyidik adalah lebih dari 1 triliun. Artinya ini jangan sampai hanya berhenti di angka, tapi juga harus ada upaya optimal untuk mengembalikan pemulihan keuangan negara.
begitu Mas Mario. Oke, yang mengejutkan kemarin juga KPK menggeledah rumah mantan Menak Yakut Khalil Qomas. Mas Budi, apa sebenarnya yang ingin dicari dari rumah mantan menteri tersebut? Ya tentu yang ingin dicari oleh penyidik dalam penggeledahan di rumah Pak Yakut adalah untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti. Karena penyidik tentu dalam setiap penggeledahan meyakini adanya petunjuk atau bukti di lokasi tersebut. Nah, selain penggeledahan di rumah Pak Yakut, penyidik juga melakukan penggeledahan di salah satu biro perjalanan haji ya di MT ya yang berlokasi di wilayah Jakarta. Nah, di sini penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti. Namun demikian di lapangan penyidik ternyata menghadapi beberapa kendala dan di sini tim langsung melakukan evaluasi dan jika para pihak diduga atau terbukti melakukan upaya-upaya perintangan ataupun halangan dalam proses penyidikan ini, tentu penyidik juga tidak segan untuk mempertimbangkan dalam pengenaan pasal 21 atau obstruction of justice. Begitu Mas Mario. Oke. Obstruction of justice ini dilakukan waktu penggeledahan yang di rumah mantan Menak atau dilakukan di tempat lain? Karena kabarnya juga ada yang dilakukan penggeledahan di kantor swasta biro travel haji ini atau di mana? Dugaan perintangan dalam bentuk penghilangan barang bukti ditemui oleh teman-teman penyidik saat melakukan penggeledahan di salah satu kantor Biro Perjalanan Haji, begitu Mas Mario. Ya. Apa perintangannya seperti apa? Apakah mungkin saja tidak diberikan izin masuk atau apa misalkan? Di sana ada upaya-upaya penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh para pihak tersebut, Mas Mario. Oke, sebelum saya ke Mas Zainur, saya terakhir Mas Budi saya ingin bertanya, apakah dari tempat-tempat yang dilakukan penggeledahan kemarin, apakah ini KPK secara kita bisa bilang implisit lah mau bilang ini yang terindikasi dugaan korupsi kuota haji? Ya, dalam penggeledahan tentu penyidik sudah mempertimbangkan di mana lokasi-lokasi yang diduga keberadaan dari barang bukti atau petunjuk itu berada, begitu Mas Mario. Sehingga dalam rangkaian penggeledahan kalau kita melihat secara utuh, penyidik tidak hanya melakukan penggeledahan di biro perjalanan, tidak hanya di rumah Pak Yakut, tapi juga penyidik melakukan penggeledahan di Kementerian Agama. Tentu di sana penyidik meyakini dapat menemukan dokumen-dokumen ataupun barang bukti elektronik yang itu nanti bisa menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mengungkap perkara ini. Demikian halnya penggeledahan yang dilakukan di beberapa rumah milik ASN di Kementerian Agama. Tentu itu tujuannya adalah untuk mencari barang bukti ataupun petunjuk yang dibutuhkan oleh penyidik dalam mengungkap perkara ini. Berarti belum tentu ya mereka punya potensi besar untuk misalkan karena ini sudah masuk penyidikan menjadi tersangka. Mereka-mereka yang digeledah ini belum tentu juga Mas ya? Belum tentu karena kebutuhan dari penggeledahan adalah untuk mencari barang bukti dimaksud Mas Mario. Oke, Mas Zainur bagaimana Anda melihat langkah berikutnya dari KPK? Penyidikan ini sudah mulai melakukan penggeledahan di beberapa tempat dan sudah menemukan barang bukti ya. Tadi sudah ada cerita juga ada perintangan penyidikan dan lain-lain. Tapi bagaimana Anda melihat secara umum apa yang dilakukan oleh KPK ini? Ya, Mas Mario, ini memang harus gerak cepat ya KPK. Mengapa? Karena kan kalau memberi kesempatan yang lebar, maka pihak-pihak yang tersangkut dengan perkara ini bisa melakukan berbagai upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, untuk merintangi penyidikan maupun upaya-upaya lain seperti misalnya mengondisikan saksi-saksi bahkan bisa melarikan diri dan seterusnya. Oleh karena itu memang ini harus segera diikuti dengan penetapan tersangka, Mas Mario. Kenapa demikian? Kalau KPK sudah masuk ke tahap penyidikan artinya KPK sudah pegang dan meyakini ada tindak pidana yang telah terjadi. Telah terjadi satu peristiwa pidana
pidana korupsi. Yang kemudian diikuti oleh tahap penyidikan adalah untuk menetapkan tersangkanya. Nah, kemarin sudah dilakukan pencekalan, kemudian sudah dilakukan penggeledahan. Oleh karena itu, yang ditunggu oleh publik berikutnya adalah penetapan tersangka. Yang kedua, menurut saya yang sangat penting adalah KPK tidak perlu menyampaikan ancaman ya, tetapi langsung saja tetapkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor perintangan penyidikan kepada pihak-pihak yang telah gitu ya. Ini kata-katanya adalah yang telah melakukan penghilangan barang bukti misalnya. Kalau tadi Mas Budi menyampaikan Ya, diduga obstruction ada of justice. upaya untuk menghilangkan barang bukti, maka itu harus ditetapkan sebagai tersangka, Mas Mario. Kenapa? Karena itu bahkan di dalam KUHP pun menghilangkan barang bukti itu merupakan sebuah tindak pidana. Tujuannya untuk merintangi penyidikan, sehingga ini juga memberi pesan kepada pihak-pihak lain untuk tidak mengganggu proses penyidikan, menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, Mas Mario. Oke, Mas Budi, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Janur, apakah mungkin masuk pidana akan dijadikan tersangka mereka yang melakukan perintangan penyidikan yang di Biro Travel itu? Ya, Mas Mario, tentu apa yang disampaikan Mas Yainur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena ini dukungan penuh masyarakat terhadap KPK dalam penanganan perkara ini. Ini sedang kami pertimbangkan di mana penyidik memang di lapangan betul-betul mengalami adanya kendala tersebut. Tentu nanti akan dipertimbangkan apakah kemudian penyidik akan mengeluarkan pengenaan pasal 21 tersebut, begitu Mas Mario. Oke, Mas Budi, ini saya masuk lebih spesifik lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh KPK beberapa hari lalu, bahwa ternyata tidak hanya satu, tetapi ada 100 biro agen travel yang ikut terkait dengan kasus kuota korupsi kuota haji ini. Bagaimana dari KPK melihat ini? Apakah betul memang 100 atau sebenarnya ada bahkan sampai ribuan, atau dari informasi yang di KPK miliki bagaimana? Ya, Mas Mario, jadi kami dalam kesempatan ini tidak memberikan angka spesifik datanya begitu ya. Tapi memang biro jasa yang diduga terlibat dalam artian adalah sebagai penyelenggara dari perjalanan ibadah haji ini memang banyak ya, karena memang dari kuota tambahan sebesar 20.000 yang kemudian di-split menjadi 10.000, di mana 10.000 adalah dikelola untuk haji reguler, yang mana pengelolanya adalah Kementerian Agama, kemudian 10.000 lagi dikelola oleh swasta ya, para biro perjalanan ini. Nah, 10.000 yang dikelola oleh biro perjalanan ini kan kemudian di plotting ya, dibagi kepada para biro perjalanan melalui asosiasi ya, melalui asosiasi. Nah, di situ kita akan melihat plotting tersebut, termasuk bagaimana pola yang dilakukan dalam penyelenggaraan ini. Karena informasi yang kami terima juga dengan harga yang cukup tinggi ya terkait dengan kuota khusus ini, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa fasilitas yang diterima standarnya adalah standar reguler. Nah, tentu ini juga menjadi perhatian bagi penyidik. Demikian halnya dalam penghitungan keuangan negara. Tentu ini juga akan menjadi salah satu poin ya dalam menghitung yang akan dilakukan nanti oleh teman-teman di BPK. Begitu, Mas Mario. Oke, Mas Budi, apakah betul katanya ada perantara yang menjembatani antara Kementerian Agama dan juga travel ini untuk memuluskan terkait dengan dugaan adanya permainan di kuota haji ini? Itu masih kami dalami, Mas Mario. Demikian halnya terkait dengan asosiasi-asosiasi yang di sini berperan melakukan plotting terhadap kuota khusus ini kepada para biro perjalanan. Termasuk kami akan dalami juga terkait dengan dugaan aliran uang dari para biro perjalanan ini kepada pihak-pihak tertentu. Nah, semuanya nanti akan kita lihat pola dan konstruksinya seperti apa, sehingga sebagaimana tadi disampaikan Mas Yainur, dari bukti-bukti dan petunjuk tersebut KPK secepatnya akan menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab, siapa saja yang kemudian menjadi tersangka dalam perkara ini. Oke, kalau Mas Yainur, sebelum saya ke Mas Yainur, saya ke Mas Budi, kapan sebenarnya waktu mereka mungkin saja akan dipanggil atau dipanggil lagi? Misalkan Menteri Yakut atau mantan Menteri Yakut ataupun Biro Perjalanan Haji. Dari KPK kapan akan mungkin memanggilnya? Secepatnya, Mas Mario, karena memang dalam tahap penyelidikan KPK juga
telah melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada para pihak-pihak tersebut. Kemudian begitu naik ke penyidikan ya, di mana KPK mengeluarkan sprindik umum, artinya belum ada tersangka. KPK kemudian melakukan penggeledahan ya di beberapa lokasi. Tentu dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan tersebut, KPK nanti tentu akan melakukan konfirmasi kepada para pihak yang terkait. Nah, dari puzzle keterangan ini, itulah yang nanti akan membentuk suatu konstruksi, yang membentuk suatu alat bukti untuk penyidikan perkara ini, begitu Mas Mario. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini seperti Anda bilang tadi, ini KPK sudah mulai melihat ataupun melakukan gerak yang lebih cepat dalam kasus korupsi kuota haji ini. Bagaimana Anda melihat bahwa ternyata tidak sedikit pihak-pihak yang ini terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji ini? Apakah memang ini sesuatu yang ya menjadi sebuah, kalau kita bilang, lahan bagi banyak orang, atau sebenarnya bagaimana kalau melihat, dan bagaimana Anda melihat reaksi KPK yang sampai saat ini sudah menemukan siapa-siapa saja yang diduga ikut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini? Ya, Mas Mario, Ya. kalau berkaca pada korupsi-korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, biasanya ada ya para penyedia barang dan jasa yang kemudian membeli paket dalam jumlah besar, Ya. membayar, memberikan suap gratifikasi kepada penyelenggara negara untuk mendapatkan paket pekerjaan. Kemudian nanti oleh mereka akan disubkonkan kepada pemborong-pemborong kecil. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan yang seperti ini juga terjadi di kasus korupsi kuota haji ini. Misalnya dari KPK menyampaikan telah ditemukan ya bukti adanya aliran uang. Ya, berarti kan ini ada yang sudah membeli kepada penyelenggara negara di Kementerian Agama. Yang perlu diteliti selanjutnya adalah setelah mereka mendapatkan kuota 10.000 alias 50%, itu kemudian bagaimana distribusinya? Apakah distribusinya itu didistribusikan dengan normal? Ya, nggak mungkin lah kalau menurut saya itu normal. Kalau dia dapatnya dari beli, maka kemungkinan akan dijual lagi, Mas Mario. Oke, Mas Zainur, Anda mau bilang bahwa pihak yang lain. dapat pemain besar, yang dapat ini pemain besar, tetapi akhirnya dibagi-bagi atau dijual ke pemain-pemain kecil, begitu? Seperti itu? Sepertinya itu yang harus diteliti oleh KPK. Oke. Dugaan ke arah sana yang kemudian harus dibuktikan dengan cara meminta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri transaksi keuangannya. Ya. Kan nanti kelihatan, Mas Mario, Ya. yang kecil-kecil beli kepada pengepul besarnya beli kepada penyelenggara negara. Kalau terdapat informasi yang seperti itu, maka semua pihak yang turut membeli paket kuota ini harus dijerat dengan pidana. Kenapa? Karena kan ujungnya mereka memberikan suap atau gratifikasi kepada penyelenggara negara. Jadi ini Mas Mario, ini sepertinya memang satu modus yang umum gitu ya. Kenapa? Karena kan ada pihak-pihak yang punya channel kepada penyelenggara negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota. Nah, pihak yang besar itu, Mas Mario, kemudian mengecerkannya kepada yang kecil-kecil. Itu di kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa jamak sekali terjadi gitu ya. Bahkan ada banyak dalam kasus pengadaan barang dan jasa itu perusahaan cuma modal bendera saja, Mas Mario. Dia tidak punya alat produksi, dia tidak punya apapun, dia Fasilitas punya lah. koneksi, pinjam bendera kemudian mendistribusikannya, Mas Mario. Oke, Mas Budi, Anda mau bilang bahwa kalau pengusaha-pengusaha kecil atau agen travel kecil ini misalkan tahu tidak tahu dia membeli pada akhirnya dari agen travel besar, apakah dia juga termasuk salah satu yang bisa dipidanakan? Tentu nanti kami akan mendalami hal tersebut, Mas Mario, apakah memang ada mens rea-nya begitu, juga terkait dengan memastikan adanya aliran-aliran uang yang diberikan para biro jasa perjalanan tersebut kepada pihak-pihak tertentu ya, termasuk yang di Kementerian Agama. Tentu kami akan mendalami semua informasi-informasi sebagaimana Mas Zainur sampaikan ya. Termasuk Mas Zainur pesan tadi soal bahwa modus seperti ini jamak terjadi, tentu ini juga menjadi concern KPK, terlebih ini di salah satu sektor pelayanan publik, yaitu ibadah haji. Karena dampak yang dirasakan betul-betul langsung kepada masyarakat yang sudah lama mengantre,
yang sudah lama menunggu untuk bisa melakukan ibadah suci ini, kemudian karena adanya pergeseran kuota ini kemudian menjadi tertunda lagi. Yang kedua tentu ini juga berdampak pada harga yang kemudian harus dibayar oleh para calon jemaah haji. Karena tentu sudah ada spare ya untuk komitmen fee ya atau untuk kutipan yang sudah disiapkan oleh para biro perjalanan ini kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian kan seperti itu. Karena kalau kita melihat tipologinya atau modusnya adalah adanya aliran yang diberikan biro perjalanan kepada Kementerian Agama. Nah, ini semua akan didalami Mas Mario, konstruksinya seperti apa. Oke, dan Mas Budi, pertanyaan lanjutan saya bahwa ini seturut dengan apa yang disampaikan oleh KPK kemarin terkait dengan komitmen fee itu, katanya ada pihak di Kementerian Agama yang menerima puluhan hingga ratusan juta rupiah. Apakah benar itu sudah masuk dalam yang diketahui oleh KPK? Tapi sebelum Mas Budi menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Gelorakan semangat, nyalakan optimisme dalam dada. Rayakan HUT kemerdekaan ke-80 Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga narasumber saya ada juru bicara KPK Budi Prasetyo dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman. Saya masih ke Mas Budi. Mas Budi, benarkah info bahwa ada beberapa pihak di Kementerian Agama untuk memuluskan terkait dengan pembagian kuota haji ini menerima fee besarannya puluhan hingga ratusan juta rupiah? Konfirmasinya seperti apa, Mas? Ya, Mas Mario, terkait informasi tersebut termasuk dalam materi penyidikan yang sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Oleh karena itu, penyidik melakukan permintaan keterangan kepada para pihak di Biro Perjalanan Haji. Nah, dari keterangan-keterangan yang disampaikan ada dugaan aliran uang yang diberikan oleh Biro Perjalanan Haji tersebut kepada pihak-pihak tertentu termasuk yang di Kementerian Agama. Nah, aliran-aliran ini yang kemudian didalami Mas Mario karena ini juga kaitannya dengan nanti dalam penghitungan kerugian keuangan negaranya seperti apa. Karena tentu akan menghitung berapa kuota yang kemudian dijual kepada para jamaah, kemudian dihitung juga terkait dengan costing yang sebetulnya dari penyelenggaraan haji karena memang diduga informasi yang diterima oleh KPK bahwa fasilitas yang diberikan atau fasilitas yang diterima oleh para jamaah itu ada gap begitu ya dengan harga yang cukup mahal tapi fasilitasnya mungkin tidak jauh dari standar reguler. Nah, itu juga akan menjadi perhitungan dari teman-teman di BPK untuk menghitung KN-nya berapa begitu, Mas Mario. Oke, Mas Budi, sedikit saja kalau kita bilang apa sebenarnya fee ini untuk memang berarti kalau kita lihat ada puluhan juta sampai ratusan berarti yang diberikan kepada mereka yang di Kementerian Agama itu ya jumlahnya lumayan banyak dan memang untuk mendapatkan kuota lebih atau untuk memuluskan atau apa sebenarnya? Ya, itu yang didalami Mas Mario ya. Apakah pergeseran kuota ini top down atau bottom up kan begitu ya? Kalau top down artinya memang murni dari pihak Kementerian Agama untuk melakukan pergeseran plotting ya. Dari kuota reguler ya 20.000 kemudian di plotting menjadi 10.000 begitu ya. Ataukah pergeseran ini juga ada inisiatif dari bawah? Ya, bottom up ya kan dari pihak penyelenggara haji. Kenapa? Karena dengan pergeseran itu tentu nanti penyelenggaranya juga akan bergeser, Mas Mario. Dari yang semula 20.000 itu untuk haji reguler. Tapi kalaupun mau digeser itu kan splitnya dibatasi 92% untuk reguler, 8% untuk khusus begitu ya. Tapi karena ada diskresi itu kemudian menjadi
50%, 50%. Nah, artinya kuota yang kemudian menjadi kewenangan atau yang diselenggarakan oleh para biro perjalanan ini juga menjadi lebih besar dari yang semula hanya 8% atau sekitar 1.600 ya, dari angka total 20.000 kemudian naik menjadi 10.000 ya, atau 50% dari 20.000. Artinya ada penambahan sekitar 8.400 ya yang dikelola oleh pihak swasta. Nah, tentu ini juga akan berpengaruh ya terhadap nilai yang kemudian dikelola oleh para biro perjalanan ini, plottingnya ke siapa saja, berapa saja, bagaimana pengaturannya, termasuk ujungnya adalah terkait dengan aliran uang. Sehingga konstruksinya menjadi utuh begitu, Mas Mario ya. Oke. Di awal sudah ada diskresi, kemudian di ujung nanti ada aliran. Artinya ini mungkin Mas Yainur sering sebut state capture corruption begitu ya, Mas Yainur ya. Oke. Suatu perbuatan korupsi yang paripurna begitu, Mas Mario. Saya ke Mas Yainur. Mas Yainur, kalau melihat fee bagi Kementerian Agama yang disampaikan kemarin itu puluhan juta hingga 100 juta. Berarti yang kecil-kecil seperti ini ya di Kementerian Agama ya juga menerima dong ya. Kalau dalam arti bahwa untuk urusan-urusan yang ya kalau kita bilang kecil untuk urusan yang kecil ya. Ya, Mas Mario, soal penerimaan itu KPK menurut saya sangat mudah untuk membuktikannya ya. Bisa minta bantuan PPATK, kemudian melakukan digital forensik gitu ya. Dan soal-soal memberikan fee kepada penyelenggara negara itu sudah sangat jamak di Indonesia ya. Dikit-dikit fee gitu ya. Nah, jadi Mas Mario, saya melihat ada dua kemungkinan. Yang pertama ketika itu memang punya maksud ada meeting of mind, maka terpenuhi unsur tindak pidana suap yang merupakan tindak pidana korupsi. Nah, yang 8.400 tadi itu dikelola oleh PIHK, dikelola oleh biro-biro haji khusus itu kan kemudian didistribusikan kepada kecil-kecil itu tadi, Mas Mario. Kalau ada pengetahuan dari para pembeli pengecer itu yang kecil-kecil itu bahwa itu adalah untuk memberikan services kepada penyelenggara negara, clear, itu merupakan tindak pidana korupsi, Mas Mario. Tapi kalau yang kecil-kecil itu biro-biro yang kecil tidak tahu bahwa itu digunakan, misalnya dia harus beli, dia harus store gitu ya, untuk menyuap gitu ya, maka itu juga merupakan pidana. Karena apa? Karena di dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, setiap orang itu dilarang memperjualbelikan kuota haji Indonesia, Mas Mario. Dan Oke, itu berarti ada dua-duanya ancaman pidana ya? pidananya 8 tahun penjara. Mas Zainur, dua-duanya pidana tahu atau tidak tahu sama sekali ya? Pidana. Jadi selama dia mengeluarkan uang, baik dia tahu untuk menyuap atau dia tidak tahu, sama-sama pidana. Kalau tahu untuk menyuap, dia dijerat dengan tindak pidana korupsi. Kalau tidak tahu itu untuk menyuap, maka dia kena pasal 116 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Mas Mario. Oke, Mas Zainur, saya ingin menggali lebih sedikit. Menurut Anda dengan perubahan kuota dari sebelumnya 98 menjadi 50-50, menurut Anda perubahan ini memang dilakukan untuk melakukan korupsi di situ? Ataukah memang sebenarnya ini untuk masyarakat aja, untuk membantu masyarakat aja? Atau bagaimana menurut Anda? Kalau dari hasil analisis Anda? Sekarang posisikan pada posisi masyarakat gitu ya. Masyarakat menunggu sekian lama ya. Kemudian pemerintah berhasil mendapatkan kuota tambahan. Mengapa pejabatnya kemudian ketika sudah mendapatkan kuota tambahan itu dalam tanda kutip diberikan kepada haji khusus yang tanpa antrian panjang itu? Kan nggak logis, Mas Mario. Kalau pejabat Indonesia itu kan logikanya adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kenapa kemudian diberikan untuk yang tidak perlu antri ya? Karena ada uang gitu ya. Kenapa kemudian tidak dibagi sesuai dengan aturan undang-undang? Mempertaruhkan risiko gitu ya. Nah, biasanya dalam teori korupsi gitu ya, karena ada insentif. Orang mempertaruhkan sesuatu, mempertaruhkan jabatan, mempertaruhkan nama untuk sesuatu yang melanggar undang-undang, kan nggak masuk akal, Mas Mario. Ya biasanya adalah karena adanya insentif gitu. Nah, sekarang bayangkan ini semua tentang apa sih? Tentang scarcity, tentang kelangkaan gitu ya. Kenapa? Karena ada sekitar 240-an ribu jemaah haji setiap tahunnya diberangkatkan ke Tanah Suci begitu ya. Sedangkan
yang antri itu jutaan. Nah, oleh karena itu setiap tambahan kuota itu sangat berarti. Apakah akan diberikan secara reguler yang tidak akan menghasilkan apa-apa dalam tanda kutip, atau diberikan kepada kuota haji khusus yang bisa dijual gitu ya. Dijual ini dalam dua makna ya. Yang pertama adalah meminta imbal balik berupa korupsi, atau dijual di antara sesama PIHK itu sendiri yang juga sama-sama tindak pidana. Jadi menurut saya ini dari sisi motif sih sudah sangat kuat sekali, Mas Mario. Orang kenapa sih mempertaruhkan jabatannya untuk melanggar undang-undang gitu ya? Pertanyaan saya sederhana itu, Mas Mario. Ya. Ya karena orang mencari insentif gitu ya. Kemudian kan beralasan, oh tidak, ini tidak melanggar hukum karena ini kan sesuai dengan kesepakatan Saudi gitu ya. Mana ada Saudi itu mengatur sampai sedetail itu. Saudi memberikan ya sudah diatur oleh aturan masing-masing di negara masing-masing gitu ya. Kemudian inilah yang kemudian harusnya oleh Kementerian Agama dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang pasal 64 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 gitu ya. Seharusnya itu kan dialokasikan 92 dan 8. Kemudian kenapa menjadi 50-50? Jadi Mas Mario dari sisi motif sih sudah sangat kuat, Mas Mario. Oke, Mas Zainur terakhir sebelum saya ke Mas Budi lagi. Berarti kalau kita bilang tadi juga Mas Budi sudah sampaikan bahwa ada yang membayar mahal tapi ternyata fasilitasnya reguler. Menurut Anda Mas Zainur, berarti selama ini ada juga mungkin yang telah membayar mahal misalkan ke haji khusus misalkan untuk berangkat. Dalam pembayaran atau uang yang dibayarkan itu mungkin saja harga mahalnya itu salah satunya juga buat fee sebenarnya. Menurut Anda seperti itu? Tidak tertutup kemungkinan Mas Mario. Kenapa? Karena kan ini yang dibeli apa sih oleh para jamaah haji khusus ini? Yang dibeli adalah kelangkaannya, bukan pelayanan atau fasilitasnya gitu ya. Ya. Kalau pelayanan atau fasilitas itu kan dihitung mudah, Mas Mario, komponennya mudah. Tapi kalau sudah melibatkan cost korupsi gitu ya, itu kan kemudian menjadi tidak ada ukuran pastinya. Nah itulah yang memang harus dilakukan penyidikan oleh KPK dengan meminta bantuan kepada PPATK. PPATK bisa membantu dengan sangat jelas itu kan aliran uang itu semuanya bisa dirunut, bahkan uang dialirkan kemanapun dengan diserupakan, di layering, disembunyikan, dikelabukan gitu ya. Itu semuanya bisa di tracing oleh PPATK gitu, sehingga semuanya akan bisa jelas. Dan biasanya Mas Mario, ketika ada transaksi-transaksi haram, itu para pelaku menggunakan nomine, menggunakan nama-nama pihak lain, dititipkan ke famili, sanak saudara, ajudan, pembantu, pegawai, orang lain, ya tetangga bahkan. Itu harus dicari kaitannya oleh KPK, apalagi kalau KPK sudah pegang gawai, sudah pegang device yang digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Semuanya bisa diekstrak, bisa dilakukan digital forensik untuk memetakan komunikasi di antara para pihak, sehingga kemudian semuanya bisa dapat peta lengkapnya. Oleh karena itu Mas Mario, memang ini harus gerak cepat KPK. Kalau KPK sudah geledah rumah Ex-Menak, sudah geledah kantor PIHK, maka harus dilanjutkan dengan penggeledahan tempat-tempat yang lain gitu ya, tempat-tempat para penyelenggara negara dari Kemenak, kemudian juga PIHK yang lain ya, juga melakukan permintaan informasi kepada PPATK secepatnya agar sekali lagi jangan sampai ya pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini melakukan upaya-upaya menghalangi penyidikan, apalagi dalam bentuk merusak alat bukti. Kalau alat buktinya rusak, penyidik akan terhambat sendiri. Sehingga sekali lagi kecepatan penyidik itu juga sangat menentukan keberhasilan pengungkapan perkara ini, Mas Mario. Oke, saya ke Mas Budi. Mas Budi, bagaimana Anda melihat tadi Mas Zainur bilang ini motifnya sudah terang benderang. Tidak ada sebenarnya untuk masyarakat memberikan masyarakat untuk bisa kesempatan haji. Tapi memang ini motif perubahan aturan ini ya untuk dikorupsi sebenarnya. Dugaan permainan di situ. Tanggapan Anda seperti apa, Mas? Ya, Mas Mario. Jadi dalam proses penyidikan ini kami berkomitmen untuk bisa secepatnya memproses sehingga kita bisa segera nanti berdasarkan alat bukti yang sudah diperoleh oleh penyidik untuk kemudian menetapkan para tersangkanya. Nah tadi Mas Zainur menyinggung soal modus yang sudah cukup jamak begitu ya dalam penyelenggaraan ibadah haji ini. Tentu KPK kemudian tidak hanya concern terkait dengan upaya penindakan saja, tapi dalam kaitannya penyelenggaraan haji ini KPK juga concern untuk melakukan mitigasi dan pencegahan ke depannya. Sehingga KPK juga secara paralel melakukan
kajian, Mas Mario, Ya. kajian terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Ya. Sebelumnya KPK sekitar tahun 2012 juga sudah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada para pihak terkait, termasuk di Kementerian Agama, termasuk juga kepada pihak-pihak di penyelenggara ibadah haji, begitu ya. Dari problem dan rekomendasi perbaikan yang sudah dijalankan, kemudian sekarang terjadi kembali modus yang mungkin agak berbeda ya, karena ini terkait dengan pergeseran kuota. Tentu ini menjadi pengayaan bagi KPK untuk lebih memperkuat lagi, lebih memperdalam dan memperluas lagi kajian yang saat ini sedang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga kedepannya praktik-praktik korupsi ini bisa kita cegah, bisa kita tutup ruang-ruang yang masih berpotensi untuk terjadinya korupsi, sehingga ke depan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia betul-betul berintegritas, betul-betul sesuai dengan mekanismenya. Karena keuntungannya untuk siapa ya? Keuntungannya untuk masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang memang sesuai, kemudian dengan antrean yang memang sesuai, begitu ya. Tidak ada pergeseran-pergeseran hak tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, begitu, Mas Mario. Saya terakhir ke Mas Zainur. Mas Zainur, tahun 2006 Zaid Akil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama, dihukum. Sudah dari Mali 2014. Bagaimana Anda melihat kultur, sudah ada 2 menteri, mantan menteri yang dihukum karena korupsi di Kemenak. Menurut Anda bagaimana melihat kultur di Kemenak ini untuk menghentikan betul terkait dengan ada dugaan-dugaan korupsi seperti yang juga disampaikan oleh Mas Budi tadi. Apa yang harus dilakukan oleh KPK ataupun lembaga-lembaga lain untuk bisa melihat bahwa ini hentikan sudah terjadi dugaan korupsi di kantor ataupun di wilayah Kemenak? Mas Mario, ini perlu dilakukan scanning system ya, dengan corruption risk assessment. Ya. Jadi melakukan pemeriksaan terhadap institusi yang namanya Kemenak ini. Tujuannya untuk mengobati gitu ya. Jadi Kemenak juga harus membuka diri gitu ya. Susah orang untuk mengetahui penyakit di dalam dirinya sendiri, Mas Mario. Perlu bantuan orang lain. Itulah KPK yang memang diberikan tugas oleh Undang-Undang KPK. Memang tidak hanya menindak, salah satunya adalah untuk melakukan penelitian terhadap penyakit-penyakit korupsi di institusi-institusi itu gitu ya. Istilahnya adalah melakukan koordinasi, melakukan pendampingan gitu ya untuk pencegahan korupsi. Jadi dipetakan di area mana saja area rawan korupsinya gitu ya. Kalau penyelenggaraan ibadah haji tentu di sana ada area rawan di bidang pengadaan barang dan jasa, baik itu tentang transportasi, akomodasi, catering begitu ya, juga tentang kesehatan, juga soal kuota dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dari sistem yang kemudian diteliti itu diberikan tawaran solusi pencegahannya, perbaikannya, agar kemudian bisa semakin lebih baik, terutama dari aspek pengawasan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di internal Kementerian Agama tentu harus melakukan reformasi secara mendasar, secara menyeluruh gitu ya. Dan ini harus dari komitmen menterinya yang jelas-jelas memang ini sudah berkali-kali tersangkut kasus korupsi gitu ya, Mas Mario. Meskipun sekarang kan ada shifting ya, Mas Mario ya. Tahun depan sudah ada badan penyelenggara haji gitu ya. Tetapi juga menurut saya di Kementerian Agama tetap beresiko kan, Mas Mario. Dari dulu ada kasus pengadaan komputer madrasah, ada kasus pengadaan pencetakan kitab suci, ada dan seterusnya gitu ya. Ini kan kita malu sendiri ya ketika ada banyak kasus korupsi di Kementerian Agama yang kita bayangkan ya isinya adalah orang-orang yang beragama, yang tidak doyan duit haram gitu kan, harusnya kan begitu, Mas Mario. Sekali lagi ini soal tata kelola yang buruk, soal organisasi yang tidak sehat, ya soal bagaimana nilai integritas belum menjadi budaya di internal Kementerian Agama, dan itu membutuhkan bantuan dokter ya, dalam hal ini adalah KPK, dan KPK-nya sendiri kalau misalnya perlu melibatkan juga nih unsur-unsur dari eksternal ya, para pemangku Kementerian Agama, misalnya para ulama, kemudian dunia pendidikan tinggi ya, kampus, universitas, untuk membantu agar Kementerian Agama bisa memperbaiki diri gitu ya, reformasi di Kementerian Agama sehingga yang seperti ini tidak terus menerus terulang gitu ya.
saya hanya sebagai masyarakat saja kalau dengar kasus korupsi di Kemenak ikut malu dengarnya gitu ya. Ya. Harusnya yang seperti korupsi itu adanya di Kementerian Setan gitu ya, bukan di Kementerian Agama gitu. Kementerian Agama yang lurus-lurus saja harusnya. Gitu Mas Mario. Ya, oke. Ya, tadi seperti Anda bilang uang haram ya, bahaya juga. Terima kasih atas apa yang disampaikan, screening, dan juga kita berharap KPK lancar dan dalam mengusut dugaan kasus korupsi ini. Terima kasih juru bicara KPK Budi Prasetyo atas apa yang disampaikan, pun juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zanur Rohman. Terima kasih Bapak-bapak atas apa yang disampaikan pada hari ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Mario. Mas Budi, Mas Inur, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, usai di demo warga, Bupati Pati menghilang dan tidak jadi inspektur upacara HUT Kemerdekaan RI di kantor Kabupaten Pati. Dan digantikan oleh Wagub Jateng, Taj Yasin. Kemana dia? Selengkapnya usai jeda.